X memiliki titik beku 40 derajat X dan titik didih 240 derajat X. Kita gambarkan dulu titik bekunya itu. Nah, ini misalkan X ya. Ini termometer X. Nah, titik beku itu paling bawah. Ya, titik beku paling bawah itu besarnya 40 derajat. Titik didih itu yang paling atas 240 derajat. Gitu. Jika sebuah benda diukur suhunya dengan menggunakan termometer Celcius, ini menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Ini termometer Celcius. Ya, termometer Celcius dia terukur di sini. Hasil ukurannya 40 derajat Celcius. Tadi X, ini tadi X. Itu. Nah, maka bila diukur dengan menggunakan termometer X itu berapa? Jadi kalau kita ukur dengan X nanti berapa? Itu. Nah, sekarang kita ingin membahas bahwa ada sini termometer Celcius, ada termometer X. Gitu ya. Termometer Celcius itu memiliki titik didih 0. Memiliki titik beku 0. Ini 0 derajat. Dan memiliki titik didih itu 100 derajat Celcius. Seperti yang saya bawa kemarin, termometer raksa itu nilai paling besar adalah 100 derajat dan nilai paling rendah itu adalah 0. Ya, nilai paling rendah adalah 0. Itu disetting untuk mengukur suhu air. Karena tidak mungkin saat panas-panasnya air itu suhunya sampai melebihi 100 derajat. Karena titik didih air berapa? 100 derajat Celcius. Jelas ya? Nah, terus ini berapa berarti yang X? Itu bisa dipahami sampai sini? Alur ceritanya bisa dipahami? Bisa? Bisa dia. Ya, sekarang caranya begini. Kalau dulu zaman SMP untuk mengkonversi Celcius ke Fahrenheit misalkan itu ada 4/9 gitu ya, dikali berapa ditambah berapa gitu ya. Nah, itu cara cepatnya seperti itu. Mudah, tetapi 1 minggu 2 minggu kemudian suruh mengerjakan lupa lagi. Nah, ada satu cara yang bisa dipakai untuk secara umum. Ya, diantaranya yang pertama ini karena ini X ya, berarti ini X dikurangi X 0 dibagi X T kurangi X 0. Nah, XT itu mana? XT itu yang paling tinggi ini XT. Yang bawah itu X 0. Yang X saja berarti yang hasil pengukurannya berapa? Itu sama dengan, nah itu juga sama, berarti C dikurangi C 0 dibagi dengan C T kurangi C 0. Ya, CT kurangi C 0. Nah, C 0 berapa? Ya bawah C 0. CT yang mana? Yang atas CT. Nah, X kita tidak tahu tadi berapa nilainya. Dikurangi X 0 nya berapa? 40. Ya, dibagi X nya berapa? 240 dikurangi 40 sama dengan C nya terukur tadi berapa? 40 ya, dikurangi C 0 nya berapa? 0 dibagi dengan 100. Ya, 100 kurangi 0. Nah, sekarang hasilnya sini saja. Berarti X min 40 per 240 per 40 berapa? 200 sama dengan 40 per 100. Kalau ini kita bagi bisa ya? Bisa. Ini kan cuma 1 ya. Jadi kalau disilang kan hasilnya ya ini saja gitu kan. Berarti X kurang 40 sama dengan
ini kita silang jadi berapa? 20. 2 kali 40. Berarti 60. 2 kali 40. X min 40 sama dengan 80. Berarti X sama dengan 80 ditambah 40. Dari mana ditambah? Ya, dari minus Pindah. ya, jadi 120 derajat. Sehingga hasil yang terukur di situ adalah 120 derajat. Ini stop dulu. Oke, pembahasan soal nomor 2. Ya, perhatikan gambar. Di situ ada 2 buah gelas ya. Dalam gelas berisi 200 cc air, itu 40 derajat Celcius. Nah, kemudian dimasukkan 40 gram es ya. 40 gram es itu 40 gram es 0 derajat Celcius. Jadi di sini nanti ada gelas pertama ya. Di gelas pertama ini ada 200 gram 200 gram air ya, suhunya 40 derajat Celcius. Jadi artinya 200 cc itu sama dengan 200 gram. Nah, kemudian di gelas kedua itu ada es gitu kan, es batu, masanya 40 gram ya, suhunya 0 derajat Celcius gitu. Nah, di dalam wadah ini itu terdapat namanya kapasitas kalor ya, terdapat kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor nanti lambangnya C besar ya, itu besarnya 20 kal per derajat Celcius begitu. Nah, kemudian kalau leburnya itu ini L, kalor leburnya 80 kal per gram, dan kalor jenis air ini kita tulis L begitu, kalor jenis air kita tulis C kecil begitu ya, kal per gram derajat Celcius. Nah, suhu setimbangnya berapa gitu. Nah, kita pakai dalam hal ini kita nanti akan menggunakan asas Black gitu ya, dimana kalor yang dilepas ya, kalor yang dilepas itu sama dengan jumlah kalor yang diterima ya gitu. Nah, siapa yang melepas? Yang melepas tentunya adalah air ya. Air itu yang melepas ya, yang melepas kalor gitu. Nah, sehingga kita turunkan, jadi kalau lepasnya itu adalah massa air kali kalor jenis air itu dikali delta T. Nah, yang menerima siapa? Yang menerima tentunya adalah S gitu ya, bahwa S itu di sini dari 0 gitu ya, dia mengalami peleburan. Jadi es batunya ketika masuk ke dalam air ini dia mengalami fase peleburan, artinya energi yang dimiliki oleh air ini akan ditransfer atau akan diberikan kepada es batu ya, sehingga pada es batu itu akan mengalami peleburan. Maka di sini yang menerima itu adalah es batu, sehingga di sini terjadi kalor lebur ya, es batu melebur sehingga butuh namanya kalor peleburan gitu, ditambah namanya bahwa di sini akan ada penyerapan penyerapan kalor ya, oleh karena adanya kapasitas kalor yang dimiliki oleh wadah gitu. Maka di sini ya kita bisa menuliskan bahwa C besar dikali dengan delta T. Nah, ini adalah kapasitas kalornya gitu ya, itu kapasitas kalor karena adanya kapasitas kalor gitu. Nah, massa air kita ketahui ada 200 kali C-nya 1 ya, ini 1 kal per gram, delta T-nya itu berarti yang tertinggi berapa? 40 dikurangi dengan ini, campurannya berapa? Dikurangi dengan T. Nah, gitu, sama dengan massa S-nya tadi 40 dikali dengan kal lebur, itu udah ketemu 80. Kita tulis 80 ditambah kalor jenis ini kapasitas kalor ya. Ini kapasitas kalor ada 20. Nah, kemudian delta T-nya itu adalah berarti T ya, T campuran dikurangi dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena S-nya itu suhunya 0 derajat.
gitu. Nah, kemudian kita hitung begitu ya. Jadi 200 kali 1 200, kemudian ini dikalikan begini gitu ya. 2 kali 4 8. Nah, gini ada 8.000, berarti 8.000 dikurangi 200 T itu sama dengan ya 4 kali 8 3200, ini ditambah 20 kali T jadi 20 T. Nah, begitu. Nah, kita pindah ruas. Kita pindah ruas sehingga jadi 8.000, ini jadi kurang gitu ya. 320 ini jadi kurang karena pindah ruas. 3200 sama dengan 20 T plus 200 T ya, 20 T plus 200 T. Nah, sehingga hasilnya ini kalau kita hitung itu menjadi 4.000. 8.000 kali 3.200 itu 4.800, itu sama dengan 220 T. Ini 220 T itu ya. Nah, kemudian kita dapat menuliskan lagi oke ya. Tadi 4.800 sama dengan 220 T. Nah, sehingga T itu adalah 4.800 dibagi 220. Nah, kita bagi gitu, hasilnya adalah 21,5 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu campurannya. Ya, kita lihat jawabannya apa. Nah, jawabannya adalah A. Ya, pembahasan soal yang berikutnya ya. Sebanyak setengah kilogram balok es dengan suhu minus 40 derajat Celcius dicampur dengan air 1 kilogram yang suhunya 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air, nah, kalor jenis air 1 kal per gram, di sini bisa kita tuliskan kalor jenis air. Kemudian kalor jenis es, ini bisa kita garis bawah, ini kalor jenis es adalah 0,5 kal per gram derajat Celcius. Dan kalau lebur es ya, kita bisa tulis kalor lebur es adalah 80 kal per gram. Maka suhu akhir campuran berapa? Nah, ini yang ditanyakan adalah suhu akhir campuran atau TC. Dimana tadi kita ulangi ya, massa esnya itu adalah setengah kilogram massa es ya. Kalau kita jadikan gram itu nanti jadi 500 gram. Kenapa kita jadikan gram? Karena di sini kalornya, kalor jenisnya itu satunya kal per gram gitu. Untuk lebih mempermudah, maka yang kita konversi adalah kilogramnya begitu. Nah, kemudian suhu esnya itu minus 40 derajat Celcius. Ini suhu esnya ya, suhu esnya minus 40 derajat Celcius. Artinya dalam kondisi ini itu dalam bentuk balok gitu ya, dalam bentuk balok seperti yang dituliskan di sini karena minus gitu ya. Kemudian ini massa air ya, itu massa air 1 kg suhunya 80 derajat Celcius gitu. Nah, dalam hal ini untuk lebih mempermudah kita gambarkan dulu grafiknya gitu ya. Kita gambarkan dulu grafiknya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya begini. Nah, jadi untuk mencairkan balok es itu menjadi suhu air bersuhu 80 derajat Celcius gitu. Ini butuh namanya pemanasan. Kemudian dia butuh namanya dilebur gitu. Butuh dilebur. Nah, posisinya misalkan di sini nih. Ini bisa misalkan posisi 80 derajat. Ya, posisi di sini. Ya. Nah, begini berarti ya. Nah, kemudian suhu campurannya ini posisi di sini. Di tengah-tengah misalkan. Nah, begitu. Nah, disinilah posisi
suhu campurannya begitu. Nah, sehingga di sini kita simpulkan ini ada beberapa proses. Kalau dari bawah ini minus 40 gitu. Ini ada misalkan Q1, ada Q2 gitu, dan ada Q3 dan ada Q4. Nah, karena yang kita cari suhu campuran, maka yang kita gunakan adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Tetap kita pakai asas Black. Itu. Nah, siapa yang melepas? Yang melepas adalah proses ya. Yang melepas itu adalah proses pada fase Q4. Maka kita tuliskan di sini Q4. Nah, sementara yang menerima itu adalah proses dari Q1, Q2 dan Q3. Jadi di sini saya tulis sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Gitu. Nah, sehingga kita dapat tuliskan ya, Q4 itu karena di sini ada perubahan suhu, kita gunakan massa, tentunya massa air kali C air kali delta T. Sama dengan Q1 juga sama, karena ada perubahan suhu, kita gunakan di sini massa, tapi yang dipakai massa S dikali CS itu dikali delta T. Nah, delta T. Nah, sementara untuk proses yang kedua di sini saya tuliskan untuk Q yang kedua adalah fase lebur di sini. Q2 adalah fase lebur. Maka kita gunakan massa S dikali kalor lebur S ditambah. Nah, ini khusus untuk fase yang ketiga, bahwa fase ketiga ini masih menggunakan massa S. Massa S ya, karena transisi ya dari bentuk S dia nanti akan berubah menjadi air ya, tetapi kalor jenisnya ini kita pakai kalor jenis air ya, kali delta T gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, kita eksekusi gitu ya. Tadi ketahui massa airnya tadi ada 1 kilo. 1 kilo itu kalau kita ubah menjadi 1000 gitu ya. 1 kilo kalau kita ubah menjadi 1000 ya, kita lanjutkan di sini. Oke ya. Nah, tadi massa air dulu. Jadi massa air itu tadi 1000 ya. 1000 gitu ya. Kali C-nya itu adalah C airnya 1 dan delta T-nya itu adalah 80 dikurangi TC. Itu sama dengan massa S-nya tadi ada 500 gram. 500 kali kalor jenisnya setengah itu dikali dengan 0 kurangi 40, 0 kurangi 40, jadi ini 40 gitu ya. Gitu ditambah massa kali kalor lebur S ini kali 80, terus ditambah di sini, ditambah ada massa S ya, kita masih menggunakan massa S ada 500, kemudian kali kalor jenis air itu 1 dikali delta T-nya adalah T ya, TC dikurangi dengan 0. Oke, kemudian kita kalikan 1000 kali 1 itu pasti 1000. Kemudian 1000 kali 8 itu 8000. Kalau kali 80 berarti 80.000. Ya, jadi 80.000 min. Nah, di sini 1000 kali TC. Berarti ada 1000 TC. Ya, sama dengan 500 di sini ya. 0,5 setengah kali 40 itu ada 20 gitu. Nah, 22 kali 10, 5 itu 10 gitu. 10 terus tambah 03. Nah, 10.000 ditambah di sini 5 kali 8 itu 40, jadi 40. Ini ada nolnya 3, berarti 40.000 itu ya, 40.000. Terus masih ada tambahannya, ini ditambah. Nah, ditambah 500 kali 1 500. Nah, 500 kali TC berarti di sini ada 500 TC. Nah, gitu, 500 TC. Nah, sehingga dari sini kita dapat
Ini kita dapat cari hasilnya begitu. Kita ambil gitu, jadi 80.000 itu ya, dikurangi 1000 TC sama dengan di sini 10.000 kali tambah 40 jadi 50.000 ditambah 500 TC gitu. Nah, yang variabelnya sama kita jadikan 1 ya. Jadi yang variabelnya sama kita jadikan 1, ini kita jadikan 1 sehingga jadi 80.000 dikurang 50.000 itu sama dengan 500 TC ditambah 1000 TC. Next, sehingga kalau dalam perhitungan kita dapat menuliskan 80.000 kurangi 50 tadi bisa ketemu 30.000, ini sama dengan 1000 ditambah 500 jadi 1500 TC. Nah, begitu. Nah, berarti 30.000 dibagi 1500 sama dengan TC. Kita bisa ambil di sini ya. Kemudian 30 dibagi 15 itu ada 2 gitu ya. Maka TC ini sama dengan 20 derajat Celcius. Ya, maka di sini hasilnya adalah ini 20 derajat Celcius. Nah, sekarang kita review ya. Kita lihat kembali itu jawabannya apa. Oke, jawabannya di sini adalah 20 derajat Celcius, berarti jawabannya B.